Shalom teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendapat tamu di dalam channel Koram Kristo, yaitu Pak Jimmy Jeffrey. Pada hari ini beliau akan men-sharingkan sedikit, mengajarkan kita tentang Divine Counsel. Selamat malam Pak Jimmy Jeffrey, apa kabar? Selamat malam, sehat-sehat Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak waktunya pada malam hari ini bisa hadir di channel Koram Kristo, membagikan sesuatu yang berharga untuk kami dapat belajar lebih maju lagi dalam kebenaran firman Tuhan dan mengenal apa yang benar, dan semoga kita bertumbuh dengan apa pengenalan yang benar akan Tuhan, Pak. Bisa silakan Pak presentasinya, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktu bisa berbagi seputar topik yang menarik dan sering menjadi perdebatan. Bukan saja antara kekristenan dengan pihak Yudaisme, bahkan internal kekristenan pun. Topik tentang sebuah teks dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya menyiapkan materi presentasinya. Saya coba share screen. Ya. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Begini cukup atau mau dibesarin Pak? Oke, baik. Mungkin bisa diperlebar. Iya. Ya. Oke. Mari kita mulai topik ini, studi kritis Divine Counsel dalam Kejadian 1 ayat 26. Teks Alkitab yang menjadi pembahasan kita itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Kemudian di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, yang menjadi inti pembahasan adalah kata kita. Apakah kita yang dimaksud di sini merujuk pada sidang ilahi, Divine Counsel, atau kepada Trinitas? Dua posisi ini adalah posisi yang paling populer di antara beberapa penafsiran, seperti plural of deliberation, plural of majesty, dan sebagainya. Tetapi saya fokus hanya pada dua topik ini yang populer. Bahkan di kalangan kekristenan sendiri, selain menerima posisi Trinitas, ada juga yang menerima pemahaman bahwa kita ini maksud merujuk pada sidang ilahi. Nah, posisi pertama, sidang ilahi, Divine Counsel, ini kalau di Indonesia saat ini yang lagi tren oleh Rita Wahyu lewat berbagai ulasannya di YouTube, dan Ibu Rita juga memiliki blog yang sudah lama tentang apologetika di blog Sarapan Pagi Lipika. Kemudian kalau untuk scholar, Bible scholar, ini scholar bernama Michael Heiser. Dia menulis sebuah buku The Unseen Realm,
yang mengulas tentang konsep divine counsel secara komprehensif, baik data biblikal maupun data ekstra biblikal. Nah, posisi sidang ilahi memiliki argumen terkuat dari beberapa argumen, yaitu adanya referensi atau rujukan pada bagian lain dalam Alkitab tentang eksistensi adanya sidang ilahi, yang di dalamnya terdapat interaksi antara Allah dan manusia. Ini argumen terkuat dari posisi sidang ilahi. Nah, kemudian untuk pendapat kedua yang merujuk ke Trinitas, yang belakangan ini dikemukakan dengan cukup gamblang dan detail oleh Verbum Veritatis yang diasuh oleh Bapak Deki Ignaz, yang menguraikan berbagai poin-poin argumentasi bahwa kata kita itu merujuk pada Trinitas. Kemudian ada beberapa scholar lainnya, salah satunya Thomas Quino. Nah, argumen terkuat dari posisi ini yaitu pada poin tentang kuasa untuk menciptakan manusia. Itu hanya milik Allah. Sehingga kata ajakan marilah kita itu tidak mungkin ditujukan kepada malaikat, karena malaikat tidak punya kapasitas kemampuan untuk mencipta. Jadi kata marilah kita itu dalam pengertian untuk mencipta, dan malaikat tidak mungkin. Nah, saya kira ini dua posisi dengan argumen terkuat, dan kita akan bahas pada malam ini dua posisi ini. Nah, kita mulai dulu dari argumentasi sidang ilahi. Ini inti bantahan. Jadi posisi argumen sidang ilahi memiliki tanggapan bantahan. Nah, bantahan yang paling keras terhadap konsep sidang ilahi yaitu bahwa dalam pasal 1 itu tidak ada referensi atau penyebutan tentang malaikat atau penghuni surgawi yang ada. Rujukan paling dekat itu nanti muncul pada pasal 3 ayat 24, yaitu penyebutan kerub yang menjaga Taman Eden. Jadi yang menjaga Taman Eden, nanti di situ disebut rujukan terhadap penghuni surgawi. Nah, kemudian bantahan lagi yang atas konsep sidang ilahi ini dikemukakan oleh dengan sangat detail dari Verbum Veritatis dengan mengangkat poin dari Athanasius bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu dia tidak berdiri sendiri, tetapi itu merupakan lanjutan dari peristiwa yang runtun dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu adanya pola bahwa Allah berfirman, kemudian firman itu dilaksanakan, dan begitu seterusnya sampai pernyataan puncaknya itu penciptaan manusia. Jadi dari pola ini Verbum Veritatis menyatakan bahwa tidak mungkin pencipta yang tidak maksud kata kita itu merujuk pada malaikat, yang tetapi yang lebih tepat pada Trinitas, karena aktivitas seperti penciptaan itu dimulai dari ayat-ayat pertama jelas merujuk kepada pribadi-pribadi yang ilahi. Nah, namun posisi yang mengambil pendapat bahwa Trinitas yang dimaksud itu juga mendapat bantahan dari pihak yang menolaknya. Argumen bantahannya misalnya bahwa
menyebut kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk pada Trinitas, itu sebuah eksegesa, yaitu memasukkan konsep dalam perjanjian baru ke dalam perjanjian lama yang tidak begitu jelas dikenal tentang konsep Trinitas. Jadi ini sebuah esai. Ini bantahan ya terhadap argumen Trinitas. Kemudian bantahan lainnya, ini yang dikemukakan oleh Ibu Rita Wahyu, itu secara gramatikal membedakan kata menjadikan dalam Ibraninya asa pada ayat 26 dengan kata menciptakan bara pada ayat 27. Jadi menurut Ibu Rita bahwa ayat 26 menjadikan itu bisa ditujukan kepada penghuni surgawi, sidang ilahi, walaupun tidak harus diartikan bahwa penghuni surgawi itu turut menciptakan. Nanti pada ayat 27, khusus tindakan penciptaan itu, yaitu dengan kata bara, itu nanti dilakukan oleh Allah itu sendiri. Nah ini bantahan terhadap argumen Trinitas oleh pihak-pihak yang menolaknya. Nah, kita mulai pembahasan lebih detail lagi. Pada proof text sidang ilahi, yaitu banyak mengambil dalam Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Bagian ini memang menjadi salah satu bagian Alkitab yang banyak diperdapatkan para scholars, karena memang sepertinya memunculkan beberapa kemungkinan makna. Nah, kemungkinan pertama bahwa pasal ini berdasarkan frase Allah berdiri dalam sidang ilahi, itu di ayat 1. Kemudian pada ayat 7, itu penyebutan anak-anak yang paling tinggi, maka paragraf ini atau bagian Alkitab ini memang merujuk pada sidang ilahi yang terdiri para penghuni surgawi. Jadi merujuk pada malaikat-malaikat. Tapi kemungkinan kedua berkata lain, bahwa yang dimaksud adalah raja dan hakim-hakim di dunia, yang memang dalam bagian Alkitab lainnya seperti dalam Keluaran 21 ayat 6, itu para hakim itu bisa disebut juga Elohim. Bahkan Musa pun itu bisa juga disebut Elohim kepada Firaun. Nah tentu ini dalam pengertian peran yang dijalankan seperti peran dari Elohim. Nah, kemungkinan kedua ini memiliki dukungan pada ayat 2 dan 3, yaitu tindakan yang dilakukan oleh hakim yang dimaksud, yaitu dengan memberi keadilan kepada orang lemah, anak yatim, meluputkan orang lemah dan miskin dan sebagainya, yang sepertinya itu tidak tepat ditujukan kepada malaikat, tetapi kepada manusia itu sendiri. Karena interaksi dengan orang yatim, orang lemah, yaitu dari manusia yang punya level yang tinggi sebagai hakim atau sebagai penguasa. Dan yang menarik pada ayat 7, di situ ada katakan, kamu akan mati. Nah, ini jelas tidak mungkin ditujukan kepada malaikat, karena malaikat tidak pernah mengalami kematian. Jadi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan mana yang tepat? Kita harus lihat intertekstualnya dengan bagian Alkitab lainnya yang relevan dengan bagian ini. Nah, kalau kita lihat intertekstualnya, ada kaitan dengan Mazmur pasal 58 ayat 2 dan 3. Di situ dituliskan, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Jadi, bagian ini
paralel dengan Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 tadi, yang lebih merujuk kepada manusia sebagai hakim atau penguasa. Nah, paralelitas yang paling jelas itu kita bisa jumpai dalam kitab Yesaya. Dalam 1 Yesaya pasal 3 sampai 14. Dikatakan, hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Dan kalimat selanjutnya. Maka setelah kita melihat intertekstualnya ini, dari dua kemungkinan tadi, kemungkinan kedua lah yang lebih tepat. Bahwa Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 ini lebih merujuk pada manusia atau hakim atau penguasa yang bertindak seperti Elohim. Nah, apa yang kita bisa dapat dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 ini? Bahwa konsep sidang ilahi dalam Mazmur 82 ayat 1-8 ini perlu kita lihat signifikansinya dengan Kejadian sampai 26 itu seperti apa. Nah, tetapi ada poin yang penting di sini bahwa kalimat seperti Allah berdiri dalam sidang ilahi maupun Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa itu menunjukkan eksistensi sidang ilahi. Jadi Allah berdiri dalam sidang ilahi. Saya kira ini cukup eksplisit menunjukkan tentang sidang ilahi. Jadi kita cukup aman menarik poin bahwa memang ada sidang ilahi. Jadi eksistensi sidang ilahi memang ada. Namun kita harus hati-hati melihat tadi pembahasan kita. Posisi anggota dari sidang ilahi, yaitu para penghuni surgawi, itu sifatnya pasif atau tidak aktif dalam konteks penghakiman. Jadi penghakiman yang dilakukan adalah para raja, hakim atau penguasa. Dan penghakiman tunggal adalah Allah itu sendiri. Nah, di sini malaikat tidak ada dalam posisi penghakiman. Oke, saya kira ini poin awal kita dari Mazmur, berdasarkan Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Nah, kemudian proof text yang berikut. Sidang ilahi dalam Mazmur pasal 89 sampai 67. Sebab itu langit bersyukur karena keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang kudus. Ini terjemahan lain. Dalam terjemahan versi King James disebut the congregation of the saints. Kemudian dalam Jewish Publication Society dan NASB, the assembly of the holy ones. Nah, ini salah satu rujukan bahwa memang ada sidang ilahi. Setidak-tidaknya ada kumpulan penghuni surgawi di mana Allah yang menjadi pemimpinnya. Jadi ini poin yang kita bisa dapat, bahwa memang sidang ilahi punya data rujukan dalam Alkitab. Kemudian proof text berikutnya, ini interaksi dalam sidang ilahi. Nah, pertama dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 22, di sini disebutkan kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tatanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Nah, kemudian ayat berikut, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Dan seterusnya. Kemudian disebut ada tampil roh untuk membujuk dan sebagainya. Nah, ini sebuah interaksi percakapan di kalangan penghuni
sorga atau dalam sidang ilahi tersebut. Nah, contoh lain yang cukup jelas yaitu tentang kisah Ayub. Nah, dikisahkan bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan antara mereka datanglah juga iblis. Lalu selanjutnya Tuhan berdialog dengan iblis dan penghuni surgawi lainnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa dalam Alkitab memang memiliki dukungan, rujukan, eksistensi sidang ilahi. Nah, tapi apa poin yang kita bisa dapat dari sini? Poin di sini kita melihat memang adanya interaksi. Seperti dalam satu Raja-Raja tadi, mengenai pertanyaan dari Allah, siapa yang akan memuju Ahab? Kemudian tentang Ayub, yang kemudian diizinkan oleh Yahweh untuk dicobai oleh iblis. Tetapi yang kita perlu garis bawahi bahwa keterlibatan para penghuni surgawi ini tetap berada di bawah otoritas dari Tuhan atau Yahweh itu sendiri. Seperti dalam 1 Raja 22 dikatakan, ia berfirman, biarlah engkau memujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Demikian juga dalam Ayub. Nah, jadi di sini poin kuncinya bahwa adanya pelibatan para penghuni surgawi oleh Yahweh, bahkan dia juga meminta tanggapan dari mereka. Seperti dalam Yeremia pasal 23:18, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Jadi kita dapatkan tiap poinnya bahwa memang konsep sidang ilahi memang memiliki dukungan data biblikal, bahkan di dalamnya ada interaksi. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa keterlibatan penghuni surgawi itu tidak terkait dengan tindakan eksklusif seperti berkaitan dengan tindakan penciptaan yang eksklusif hanya milik Allah. Nah, ini jadi di satu sisi kita menerima eksistensi adanya sidang ilahi, adanya kumpulan penghuni surgawi di mana Tuhan sebagai pemimpin, sebagai Allah di antara penghuni surgawi tersebut. Tetapi di sisi lain ada keterbatasan dari penghuni surgawi itu, yaitu tidak terkait atau tidak terlibat, bahkan tidak dilibatkan dalam tindakan kami yang sifatnya eksklusif hanya milik Allah, seperti dalam penciptaan. Yesaya 44 ayat 24 menegaskan berikut. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit, yang mengamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi walaupun memang sidang ilahi itu eksis, tetapi penghuninya, para malaikat yang ada, walaupun disebutkan dalam hal tertentu berinteraksi dengan Allah, tetapi menyangkut penciptaan mereka sama sekali tidak dilibatkan. Karena tegas, siapakah yang mendampingi aku? Selanjutnya, walaupun kita melihat ada semacam permintaan tanggapan dari penghuni surgawi, misalnya pendapat siapa yang membujuk Ahab. Tetapi itu sifatnya hanya usulan, bukan nasihat, bukan petunjuk kepada Allah, karena keputusannya tetap kepada Allah. Dan memang tidak ada yang bisa menasihati Allah. Yesaya 40 ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Jadi di sini kita sudah melihat poin-poinnya, sidang ilahi ada, tetapi punya batasan-batasan. Jadi di sini key poinnya. Adanya referensi eksistensi sidang ilahi pada bagian Alkitab
tidak serta-merta bisa langsung diterapkan pada Kejadian 1 ayat 26. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 26 itu dalam konteks penciptaan. Oke. Saya kira ini poin kuncinya. Nah, sekarang kita perdalam untuk kata bantahan asa pada ayat 26, Kejadian 1 ayat 26, yang juga bisa ditujukan kepada penghuni surgawi, tetapi kata bara eksklusif hanya kepada Allah, karena bara itulah yang merupakan tindakan penciptaan itu sendiri. Nah, tetapi argumen ini lemah karena ternyata kata asa dan bara itu sifatnya maknanya sebenarnya sinonim atau interchangeable. Interchangeable artinya dapat dipertukarkan. Ini beberapa ayat pendukungnya. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan kata bara. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat 4 Tuhan dituliskan ketika Tuhan Allah menjadikan, kata asa, bumi dan langit. Ini objek yang sama. Langit dan bumi dan langit. Nah, seharusnya demikian juga di Kejadian 26 ayat 27. Kata menjadikan asa manusia sebenarnya sinonim sejajar dengan kata menciptakan bara manusia dalam ayat 27. Tidak dibedakan. Nah, ayat lainnya juga, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Jadi menciptakan manusia, bara. Sama dengan ayat Kejadian 1 ayat 27. Nah, tapi dalam Mazmur 119 ayat 73 dikatakan tanganmu telah menjadikan, menciptakan manusia, bara, aku. Jadi di sini maaf, ini Mazmur 119 ayat 73 ini menjadikan asa, bukan bara ya. Jadi dengan kata lain, kata bara dengan asa ini interchangeable, dapat dipertukarkan. Nah, kita sudah lihat beberapa bukti referensi ayat yang membuktikan bahwa pembedaan itu tidak valid. Nah, walaupun demikian, kita harus hati-hati bahwa kata asa itu memang tidak selalu berarti sebuah tindakan penciptaan secara ilahi. Nah, ini karena contohnya misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 10 dikatakan, baiklah kita membuat, ini menggunakan kata asa, sebuah kamar dan sebagainya. Ini sebuah bukan tindakan penciptaan ilahi. Tetapi kita harus perhatikan, dalam konteks objeknya, yaitu langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia yang sebelumnya tidak ada, maka kata asa, seperti digunakan dalam Kejadian 1:26, itu sebuah tindakan penciptaan yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Jadi dengan kata lain, ayat Kejadian 1:26 tidak mungkin ditujukan kepada malaikat atau kepada sidang ilahi. Nah, sekarang kita lihat analogi yang mencoba diangkat. Misalnya diangkat oleh seorang scholars yang memang sangat mendalami masalah konsep sidang ilahi ini, Michael Heiser dalam yang menulis bukunya di The Unseen Realism. Ini Lexham Press tahun 2015. Heiser memiliki analogi seperti ini. Alam berkata kepada sidang ilahi itu seperti alam mengatakan, oke, mari kita pesta pisah sebentar malam.
Nah, lalu dikatakan Eliezer, tapi kenyataannya seorang yang menyatakan demikian ternyata cuma dia sendirilah yang membeli pisah. Dia sendirilah yang menyiapkan pesta itu. Yang lainnya tidak melakukannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di analogi diterapkan pada Kejadian 1:26, seakan-akan Tuhan berkata, oke, mari kita menciptakan manusia. Jadi sekedar pemberitahuan. Lalu para penghuni surgawi berkata, wah, itu bagus, kami mendukungnya. Nah, ini sebuah analogi yang jika kita cermati sebenarnya tidak valid. Karena kalau preposisinya diangkat kata, marilah kita membuat pesta pisah, seharusnya itu pernyataannya, marilah kita membeli pisah untuk pesta sebentar malam. Nah, walaupun kenyataannya yang mengajak itu membeli pisah, yang lain tidak. Tetapi waktu dia mengatakan kepada rekannya, marilah kita membeli pizza, dia tahu teman-temannya, rekan-rekannya itu bisa membeli pizza. Punya uang, punya kemampuan untuk membeli pizza. Nah, pertanyaannya, apakah ini valid diterapkan konteks Kejadian 1:26? Jelas tidak. Karena Tuhan tahu bahwa memang malaikat tidak punya kapasitas kemampuan untuk melakukan penciptaan. Jadi ini sebuah analogi yang tidak valid. Kalaupun itu dimaksudkan bahwa itu ajakan atau pernyataan kepada penghuni surgawi, maka seharusnya kalimatnya yang digunakan oleh Allah bukan marilah kita menjadikan manusia, bukan. Tetapi dia akan katakan, lihat, aku akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, ini baru cocok. Tetapi kalimat marilah kita menciptakan jelas tidak tepat ditujukan kepada penghuni surga. Nah, saya mencoba melihat kemungkinan dari teks Alkitab, apakah ada kata marilah kita, yaitu dari kata naase, yang posisi pembicara itu berkata kepada yang lain, tetapi yang lain itu tidak terlibat sama sekali. Jadi semacam ajakan, tapi tidak sama sekali. Mungkin analogi yang pas seperti kalau kita secara basa-basi mengatakan pada orang, oke, mari makan. Mungkin analogi itu yang sedikit kena. Mari makan, padahal kenyataannya dia tidak memang diajak makan, sebenarnya hanya basa-basi. Tapi apakah ada contoh seperti itu? Saya coba search dari program komputer, kata marilah kita itu ada 102 kata. Namun semuanya, saya sudah hampir lihat semuanya, ataupun mungkin tidak detail semua, tetapi umumnya tidak ada yang menunjukkan seperti basa-basi. Oke, mari kita makan. Pada kenyataannya orang yang dibilang itu tidak diajak makan. Tidak ada. Ambil contoh, masih dalam kitab Kejadian saja. Kejadian 4:8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Maka di sini ada dua pihak, Kain dan Habil, yang posisinya sederajat, sejajar, untuk melakukan tindakan bersama. Ayat 11-13. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Jadi seorang kepada yang lain menyangkut pihak lain yang sejajar setara. Dan semuanya itu terlibat untuk membuat batu bata. Atau setidaknya mempunyai kemampuan untuk membuat batu bata. Ayat Kejadian 31-44.
Marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau. Ada kata aku dan engkau. Marilah, Kejadian 37 ayat 7, marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Nah, berarti ini ditujukan kepada 11 anak Yakub lainnya. Maaf, 10, karena tidak termasuk Benyamin. Mereka menjual Yusuf. Jadi tidak ada basa-basi seperti itu. Nah, jadi hati-hati kita mencoba membuat analogi atau pemahaman dari pikiran kita, pada kenyataannya tidak ada dukungan referensi apapun dalam kita. Saya teringat dialog dengan Unitarian tentang, ini agak sedikit melenceng, tentang Thomas yang berkata kepada Yesus yang bangkit, waktu bertemu dia menjawab, ya Tuhanku dan Allah. Lalu pihak Unitarian mengatakan, loh, itu Thomas bukan menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, tetapi dia itu kaget. Sama seperti kita melihat tsunami. Tsunami, oh Tuhan, tsunami yang besar. Apakah tsunami itu Tuhan? Nah, ini sebuah analogi juga yang tidak tepat. Kenapa? Karena budaya Israel tidak dimungkinkan untuk membuat kata-kata yang sia-sia tentang nama Tuhan. Mungkin kalau kita bisa saja ya biasa, oh my God, dan sebagainya. Tapi itu tepat. Nah, mungkin seperti itu. Tidak ada referensi apapun yang menunjukkan tentang sebuah basa-basi. Mari kita makan. Pada kenyataannya tidak diajak makan. Jadi sekali lagi, analogi-analogi itu tidak tepat. Nah, kemudian masuk ke poin gambar Allah. Jika kita melihat dari preposisi pertama bahwa kata asa dan bara itu sebenarnya interchangeable, maka pengertian ayat 26 itu harusnya sejajar. Jadi gambar dan rupa antara dua ayat itu sejajar. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat anggapan yang mengatakan bahwa ayat 26 itu gambar dan rupa kita, itu berarti merujuk gambar Allah dan malaikat. Kenapa? Katanya Allah menciptakan malaikat menurut rupa Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, mari kita menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah dan malaikat yang sudah diciptakan sama dengan rupa Allah. Nah, tetapi argumen ini akhirnya terbantahkan dengan sendirinya pada ayat 27. Kenapa? Karena dalam ayat 27 itu jelas berubah, tadinya plural menjadi singular, itu gambarnya. Di ayat 27 tidak dikatakan gambar Allah dan malaikat, tetapi eksklusif hanya gambar Allah. Maka tidak mungkinlah gambar dan rupa Allah ayat 26 ditujukan kepada malaikat, lalu pada 27 hanya gambar Allah. Jadi ini sebuah data yang sangat jelas sekali. Jadi seperti dikatakan Selhammer dalam bukunya, buku tafsirannya, tentang perubahan itu yang jelas membantah anggapan bahwa gambar dan rupa kita itu merujuk pada rupa Allah dan rupa malaikat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke, setelah kita membedah konsep sidang ilahi, kita coba melihat tentang pendekatan konsep Trinitas. Memang mereka yang membantah bahwa itu sebuah eksegese, memang sepertinya masuk akal, karena uraian yang sangat jelas Trinitas itu ada dalam PB. Dalam PL, kita tidak menemukan eksplisit tentang Trinitas. Tetapi, jika kita melihat secara utuh, maka sebenarnya
Kejadian 1:26 itu bisa didekati secara trinitarian. Nah, ini seperti Thomas Wiener dalam bukunya The King in His Beauty menuliskan pendekatan kanonikal, artinya pendekatan secara utuh Alkitab, justru mendukung pemahaman trinitarian atas ayat tadi. Diuraikan bahwa jejak Trinitas itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, seperti penyebutan tentang Ruach HaKodes, Roh Allah, juga penyebutan tentang firman Allah. Sehingga jika pendekatan secara utuh itu bisa tepat menggunakan pemahaman Trinitas. Apalagi dalam PBE banyak disebut tentang Yesus sebagai pencipta. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 3, kemudian Kolose 1 ayat 16, dan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, sekarang kita lihat apakah ada nafas Trinitas dalam Kejadian 1 ayat 3. Saya melihatnya itu terdapat dalam Kejadian pasal 1, dan khususnya dalam ayat 1 sampai 3. Dalam ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Nah, dalam Mazmur pasal 33 ayat 6 itu disebut oleh firman Tuhan, langit telah diciptakan oleh nafas dan mulutnya segala tentara. Jadi ini sebuah petunjuk yang cukup jelas sebenarnya bahwa Roh Allah, salah satu pribadi dari Trinitas, itu sudah disebutkan dalam ayat 2. Nah, sekarang bagaimana dengan pribadi Yesus? Secara implisit itu terdapat petunjuk untuk hal itu. Michael Brown ini seorang Bible scholar yang sangat konsen berapologetik menghadapi pihak Judaism. Dia menuliskan tentang pemahaman rabbinik, khususnya merujuk pada Targum Aramik, yang menyebutkan kata dabar Ibrani atau word atau firman itu sebagai memra. Nah, memra ini yang jika kita kaitkan dalam Perjanjian Baru, ini menjadi sebuah konteks yang paling tepat untuk Yohanes pasal 1. Nah, kemudian Michael Brown mengutip seorang Bible scholar, Larry Hurtado, yang merujuk Philo berkaitan dengan kata logos. Kata logos itu bahasa Yunani dari kata memra Aramik atau dabar dalam Ibrani, atau word atau firman dalam bahasa Indonesia. Nah, dikatakan Philo calls the logos the second God. Sehingga menurut Philo, Kejadian 1:27 itu merujuk pada gambar logos. Jadi logos merujuk pada Allah itu sendiri. Dan kata logos juga dipakai dalam Yohanes 1 ayat 1. Walaupun memang ada perbedaan konsep logos Philo dan konsep logos dari Yohanes. Tetapi poinnya sama, bahwa logos itu merujuk pada pribadi yang ilahi. Dan kata logos itulah yang digunakan dalam Aramik memra terdapat dalam Kejadian tadi, Kejadian pasal 1
ayat 3 dan ayat-ayat berikutnya yang menyebut kata firman. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru, terdapat benang merahnya. Karena dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dalam kitab yang sama, Ibrani 1 ayat 23 dikatakan bahwa anak, itu Yesus, adalah pencipta alam semesta. Sehingga dengan kata lain, nafas Trinitas sudah ada dalam Kejadian, bahkan mulai dari ayat-ayat awal. Yaitu firman itu merujuk pada Yesus setelah kita lihat keterkaitannya dan adanya Roh Allah. Jadi ini sebuah makna implisit yang kita bisa dapatkan bahwa dalam Kejadian pasal 1 ini terdapat nafas Trinitas. Nah, bagaimana keterkaitannya dari yang kita lihat tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 dengan Kejadian 1 ayat 26-27? Nah, saya tertarik dengan poin Athanasius yang diuraikan secara cukup gamblang oleh Verbum Veritatis tentang keterkaitan tadi. Bahwa menurut Athanasius, komunikasi dalam diri Allah itu, dalam pribadi-pribadi Allah itu tidak dimulai nanti pada ayat 26-27, tetapi ulang dan pencapaiannya dinyatakan dengan firman, marilah kita menjadikan manusia. Sehingga sangat jelas keterkaitannya. Tadi kita sudah bahas nafas Trinitas dalam ayat 1-3 itu juga merupakan bagian juga terdapat dalam ayat-ayat selanjutnya dan puncaknya dalam ayat 27. Sehingga secara konteks dekatnya ini, pemahaman bahwa kata kita dalam ayat 26 itu merujuk pada Trinitas justru didukung oleh konteksnya yang ada. Nah, bahkan kalau secara gramatikal, itu dari setiap ayat-ayat tadi, itu ada kata penghubung, ada konjungsi, verb konsekutif, yang kalau diartikan itu menjadi and God said, atau then God said. Kalau dalam terjemahan lain itu tidak kelihatan, tidak ada kata dan atau kemudian. Tetapi dalam Jewish Publication Society dan King James Version itu setiap ayat ditulis and God said. Nah, ini sebuah kesinambungan dari awal dan seterusnya. Nah, kemudian saya tertarik dengan pernyataan Gordon Wenham. Scholar ini memang dia posisi cenderung pada pemahaman bahwa Kejadian 26 itu lebih merujuk pada konsep sidang ilahi. Karena memang Bible scholar terbagi, khususnya termasuk mereka Trinitarian yang percaya pada Trinitas, ada juga yang memahami itu sebagai sidang ilahi. Nah, Wenham ini dia menuliskan begini, if the writer of Genesis saw in the plural only an allusion to the angel, this is not to exclude interpretation entirely as the sensus plenior of the passage. Jadi walaupun, nah ini walaupun penulisnya menulisnya merujuk dalam pengertian dia bahwa itu ke malaikat, tapi bisa saja maknanya itu sebenarnya merujuk pada sesuatu yang ke depan, khususnya merujuk pada Kristus atau perjanjian baru. Jadi kemudian di bagian berikutnya, but such insight were certainly beyond the horizon of the editor. Jadi pemahaman bahwa itu merujuk pada Trinitas itu melampaui dari maksud penulis aslinya. Nah, ini pendapat Wenham. Walaupun
Belum tentu, penulisnya dalam hal ini Musa yang kita pahami menulis Torah tidak aware tentang hal itu. Mari kita lihat berikutnya. Yesus dan Torah. Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, apakah Musa mengenal nama Yesus? Apakah Musa mengenal istilah Trinitas? Kita akan jawab secara cepat, tidak. Musa tidak mengenal nama Yesus. Musa tidak mengenal istilah Trinitas. Lalu, apakah berarti Yesus melakukan exegese, memasukkan pemahaman dalam Torah bahwa Musa telah menulis dia? Saya kira jawabannya tidak. Musa memang tidak mengenal nama Yesus, tidak mengenal istilah Trinitas. Tetapi Musa aware tentang akan adanya sang pribadi agung yang akan datang, sang Mesias. Bahkan dalam Ulangan 18 dikatakan tentang nubuatan seorang nabi akan kubangkitkan dari antara kami. Seterusnya. Nah, mengenai Kejadian 1:26, apakah Musa aware adanya prioritas Allah? Saya kira iya. Karena tentu pada waktu dia menulis, dia sadar tidak mungkin ajakan itu ditujukan kepada malaikat. Karena ajakan itu memang sangat berkaitan dengan tindakan penciptaan. Jadi, walaupun Musa tidak mengenal istilah Trinitas, tapi dia aware adanya eksistensi atau nafas Trinitas yang nanti dibakukan rumusannya dalam Perjanjian Baru. Nah, kita masuk ke bagian-bagian akhir. Bagaimana dengan Bapak Gereja yang 1:26? Mayoritas Bapak Gereja memahami bahwa itu merujuk ke Trinitas. Saya coba mencek banyak sekali referensi. Ini referensi Bapak Gereja awal, mulai dari Justin Martin, Ignatius, Irenaeus, dan tulisnya, termasuk surat Barnabas, menuliskan tentang hal itu. Masih banyak lagi Bapak Gereja lainnya, seperti Eusebius, Augustinus, tetapi ini adalah Bapak Gereja yang awal. Yang diantara mereka merupakan murid generasi pertama atau kedua, seperti Ignatius, murid dari Rasul Yohanes. Sehingga bisa saja pemahaman itu sebenarnya sudah juga dimiliki oleh para rasul. Jadi kita lihat pemahaman awal sama seperti mereka memahami tentang Trinitas. Juga mereka memahami hal itu. Sehingga rasanya aneh bagi mereka yang percaya pada Trinitas, seorang Trinitarian yang menolak pemahaman seperti yang juga dipahami oleh Bapak-Bapak Gereja awal. Nah, bahkan Irenaeus dalam bukunya Melawan Bidat-Bidat, dia dengan tegas membantah pemahaman bahwa kata kita itu merujuk pada malaikat. Jadi, Irenaeus menulis dalam buku Melawan Bidat-Bidat. Nah, sehingga bisa jadi bahwa pemahaman yang beranggapan bahwa kata kita itu malaikat, itu bisa dikategorikan bidat menurut Irenaeus. Bisa jadi seperti itu. Karena itu adalah pemahaman sama seperti mereka memahami Trinitas. Nah, sekarang kita masuk ke Rabi Yahudi. Nah, memang ada yang mengangkat seperti ini, merujuk seperti konsep hidayah merujuk pendapat Rasi. Ini salah seorang rabi besar Yahudi yang mengangkat tentang konsep sidang ilahi. Tetapi rabi-rabi besar lainnya ternyata berbeda pendapat dengan Rasi.
misalnya Kimki dan Moses Maimonides, itu beranggapan bahwa Allah sedang berbicara dengan ciptaannya. Jadi bukan dengan malaikat, bukan dengan penghuni surga, tidak mengenal sidang ilahi. Bahkan Rabi Nachmanides mengatakan Allah berbicara kepada bumi. Kemudian Rabi lainnya mengatakan bahwa Allah berbicara kepada jiwa-jiwa orang yang belum dilahirkan. Jadi nanti berikutnya dilahirkan, tetapi sebelum lahir jiwa-jiwanya sudah ada, dianggap ada, dan Allah berbicara dengan mereka. Kemudian ada rabi lain yang menganggap adanya kejamakan dalam pikiran pertimbangan Allah. Seperti ditulis oleh Rabi Ami. Istilahnya plural of deliberation. Kemudian ada rabi yang menganggap itu sebuah jamak keagungan. Plural of majesty, seperti Ibnu Esra yang mengutip Syariah. Bahkan ada yang beranggapan adanya pluralitas dalam kalahan. Yang mungkin saja dianggap heretik. Sama seperti pemahaman two power in heaven yang dimaknai dalam Daniel pasal 7 ayat 314 yang oleh orang Yahudi awal dipahami seperti itu, tetapi oleh Yahudi Rabbinik itu dianggap sebagai heretik atau sebagai bidah. Nah, apa poinnya yang kita bisa dapat? Ternyata terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para rabi. Bahkan konsep sidang ilahi yang diterangkan Rasid tidak meyakinkan atau tidak diterima, tidak dipegang oleh rabi besar lainnya. Kimki, Maimonides, Nachmanides, Esra, Saadia Gaon, dan lain-lain. Apakah kita harus bersandar pada pendapat Rasid? Bandingkan dengan pendapat Bapak Gereja yang secara mayoritas sepakat bahwa kata kita itu merujuk ke Trinitas. Konklusi atau kesimpulan akhir yang kita bisa tarik dari seluruh kajian ini secara komprehensif, tekstual, gramatikal, konteks dekat, intertekstual, termasuk kajian sejarah, pendapat Bapak Gereja, kita bisa melihat bahwa posisi konsep Trinitas jauh lebih kuat dibanding konsep sidang ilahi dalam memahami kejadian 1 ayat 2. Saya kira ini presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan. Iya, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Sungguh memberkati penjelasannya Pak. Kita semakin jelas ya bagaimana dari bukti-bukti yang dijelaskan dari Pak Jimmy Jeffrey membuat kita semakin sadar bahwa lebih banyak menjelaskan itu adalah Trinitas, bukan tentang sidang ilahi. Nah, Pak, di sini ada pertanyaan dari Apostle of Christ. Mereka bertanya, kalau dalam sidang ilahi itu Allah yang memutuskan, lalu buat apa ada sidang ilahi itu seolah-olah meminta usulan atau nasihat dari penghuni sorga itu, Pak? Oke, saya kira kita harus memahami jelas bahwa penghuni surga, yaitu para malaikat-malaikat itu ada. Bahkan malaikat-malaikat itu punya nama-nama tertentu seperti malaikat Gabriel dan sebagainya. Jadi ada malaikat-malaikat itu. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu terjadi kevakuman, tidak ada komunikasi? Saya kira tidak juga seperti itu, karena kalau kita lihat ada komunikasi antara malaikat Gabriel dengan Allah, malaikat Mikael dan sebagainya. Jadi intinya ada komunikasi
di internal penghuni surgawi. Nah, tentu kita tidak tahu persis apa komunikasinya, kita hanya melihat saja petunjuk-petunjuknya, dan interaksi itu kita dapat petunjuknya seperti dalam kisah Ayub. Adanya interaksi di antara penghuni surgawi juga dengan kisah Ayub. Selain itu kita tidak banyak tahu. Ya, Hanya ya, petunjuk-petunjuknya. Nah, tetapi yang kita lihat, walaupun ada komunikasi itu, tetap sangat jelas ada keterbatasan-keterbatasannya, karena semuanya itu keputusannya ada pada Allah. Saya kira kalau dikatakan ada komunikasi, ada tanggapan mereka, saya kira Allah juga punya pendekatan seperti itu, berdialog dengan manusia. Bahkan kalau kita perhatikan ada dialog antara Allah dengan Abraham. Ada Abraham, misalnya tentang rencana pemusnahan Sodom dan Gomora. Jadi ada tawar-menawar di situ. Jadi saya kira hal-hal seperti itu masih wajar, karena memang ada contohnya seperti antara Abraham dengan Allah. Walaupun begitu, tetap ada keterbatasannya. Semua tidak ada dalam pengertian bahwa Allah meminta nasihat, tidak. Tetapi Allah menanyakan, melihat respon manusia. Saya kira itu ada, dan itu juga terjadi di kalangan penghuni surga. Allah membuka usulan pendapat dari penghuni surga. Saya kira seperti itu. Ya, baik Pak Jimmy, terima kasih. Pak, satu pertanyaan dari saya adalah gini Pak, ada scholar-scholar yang menyatakan bahwa itu kita itu adalah sidang ilahi ya. Sebenarnya yang mereka ingin tekankan itu kita itu sebagai sidang ilahi itu apa Pak? Padahal sebenarnya walaupun dia bilang sidang ilahi, tetap keputusannya kan Allah gitu loh. Sebenarnya doesn't make sense gitu Pak. Bisa dijelaskan Pak, maksudnya kita ada sidang ilahi itu gunanya apa gitu? Nah, ini juga kata sidang ini juga memang harus hati-hati, karena kalau kita mendekati dengan pemahaman kita, sidang itu seperti model demokrasi. Jadi ada suara pendapat-pendapat, ada pengambilan putusan dan sebagainya. Dan seperti dalam sidang-sidang itu yang lebih cenderung keanggotanya setara. Nah, tetapi konsep itu tidak tepat ditujukan dalam konsep sidang ilahi, divine council. Karena divine council itu tetap otoritas tunggal, keputusan tunggal ada pada Allah. Sedangkan penghuni lainnya itu dalam posisi untuk menyembah Allah, memuji Allah, dan kalaupun Allah bertanya, ya dalam sebatas menjawab pertanyaan Allah, ada komunikasi seperti itu. Jadi saya kira semacam sebuah anakronisme kalau mencoba mendekati konsep sidang ilahi dengan konsep sidang yang kita pahami selama ini. Ya. Baik, ini kita balik ke Pak Koram. Silakan Pak Koram, jika ingin ada pertanyaannya Pak Koram. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jimmy Jepri. Berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi, banyak dari penonton yang diberkati dan mereka merasakan bahwa penjelasan Bapak komprehensif ya. Artinya mereka yang tadinya belum jelas jadi jelas ya. Nah, berkaitan dengan rabi-rabi Yahudi era Talmud, saya ada hal yang menarik bagi saya waktu mereka menghakimi rabi-rabi Second Temple sebagai heresis atau bidat ya. Nah, ini bagi saya, menurut saya lucu sekali ya. Kalau kita kan yang klasik, yang mendekati dengan era para rasul, itu menjadi standar, menjadi patokan
yang bisa menghakimi para pemikiran-pemikiran di era zaman sekarang. Tetapi di Yahudi itu terbalik, malah saya lihat ya. Justru rabi-rabi era Talmud yang punya sentimen dengan kekristenan menghakimi rabi-rabi yang istilahnya punya pandangan to power in the heaven sebagai bidat, begitu, sebagai heresis. Padahal rabi-rabi Second Temple lebih dekat dengan era Ezra gitu, era Ezra mereka lebih dekat dengan eranya Ezra gitu, sebagai orang yang mewarisi pemahaman yang lebih ketat, lebih ya istilahnya kalau misalkan bagi kita lebih kredibel, yang lebih mendekati waktunya daripada bergulirnya waktu. Ibarat kalau misalkan seperti bola salju itu menggelinding semakin besar, ya kan? Jadi lebih sukar dipercaya begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Jimmy dengan apa yang saya tangkap hal tersebut? Apakah bisa diterima atau ada sesuatu hal yang mungkin Pak Jimmy mau koreksi dari pemikiran saya tersebut? Ya, saya kira itu poin yang menarik dan penting untuk kita pahami bersama. Kadangkala kita berhadapan dengan pihak Yahudi yang ternyata lebih pada Rabbinic Judaism. Jadi pemahaman rabi pertengahan dibanding kita melihat yang lebih mendekati masanya, yaitu Yahudi era The Second Temple. Nah, ini kalau kita melihat sejarahnya, memang ada semacam reaksi, khususnya pada kekristenan awal, pada sekitar akhir abad pertama atau abad kedua, terutama mulai dari Konsili Jamnia, yang bereaksi terhadap kekristenan yang mulai berkembang pesat pada masa itu. Termasuk salah satunya mereka mengharamkan atau menolak penggunaan Septuaginta. Padahal Septuaginta itu sendiri itu sudah umum digunakan, bahkan ditulis oleh sekitar 70 rabi di Alexandria, dan pada waktu masa Yesus itu sudah tersebar penggunaan Septuaginta. Tetapi karena Septuaginta ini banyak digunakan dalam misi penginjilan, khususnya pada Yahudi diaspora yang berbahasa Yunani, nah akhirnya pihak Yudaisme awal bereaksi untuk menolak penggunaan Septuaginta. Dan sesudah itu mulai dikembangkan narasi-narasi yang diantaranya berisi hujatan terhadap Yesus, penolakan terhadap kekristenan. Nah, pendapat-pendapat itu yang kemudian masuk dalam Talmud, dan kemudian dikembangkan dalam pendapat-pendapat para rabi, mulai dari seperti Rashi, Maimonides dan sebagainya, Rambam. Nah, sehingga kalau kita melihat memang pendapat rabi-rabi tersebut itu sudah cenderung bias, karena lebih didasari oleh sentimen pada Kristenan atau dalam nuansa apologetik terhadap Kristenan. Misalnya, Yesaya 53, yang kalau kita melihat data-data dari era Second Temple, seperti dalam Targum dan beberapa referensi lainnya, termasuk dalam Dead Sea Scrolls, itu merujuk pada Mesias. Tetapi oleh kalangan pihak rabi masa kini yang merujuk pada Rabbinic Judaism, itu mulai menggantikan dengan mengatakan bahwa Yesaya 53 itu merujuk pada Israel. Jadi bukan kepada Mesias atau kepada Yesus, tapi pada Israel. Ini ada perubahan-perubahan dalam semangat apologetik tersebut terhadap Kristenan. Nah, seperti tadi tentang pemahaman to power in heaven,
Ini sebenarnya pemahaman yang sudah berkembang dalam era-era The Second Temple awal-awalnya, khususnya dalam mereka memahami kitab Daniel khususnya pasal 7 ayat 3-14, bahwa ada pihak lain yang memiliki kuasa seperti Allah. Tetapi karena ini nuansanya lebih mendukung kekristenan, yaitu merujuk pada keilahian Yesus, karena memang dalam Injil disebutkan penulis Injil merujuk pada Daniel 7 ayat 3-14. Bahkan oleh Yesus sendiri, pada waktu dia dihakimi oleh Imam Besar Kayafas, dia mengehokan tentang nubuatan dalam Daniel 7 ayat 13-14, bahwa anak manusia akan datang di awan-awan dan diberikan kuasa dan kemuliaan dan sebagainya. Nah, karena ini dalam konteks apologetik, maka dampaknya itu pemahaman two power in heaven itu akhirnya dianggap atau dianggap bidah oleh Rabbinic Judaism yang nanti muncul mulai abad kedua dan seterusnya. Jadi saya kira tepat seperti dikatakan Pak Koram, sehingga kalau kita berdiskusi dengan mereka, kita harus yakinkan dengan menunjukkan data-data yang lebih awal bahwa ternyata lebih koheren atau lebih sinkron dengan pemahaman kekristenan. Dan saya kira ada beberapa Jewish scholar juga yang fair, yang apa adanya, seperti Daniel Boyarin dalam bukunya The Jewish Gospel, yang memahami bahwa konsep Allah menjadi manusia itu sebenarnya bukan pemahaman yang asing dalam pemahaman Yahudi awal. Kemudian ada Benjamin Sommer, Alan Siegel dalam bukunya Power in Heaven, dan beberapa scholar lainnya. Jadi saya kira seperti itu tanggapan saya, Pak. Ya, kalau di Rabi era Second Temple itu berpandangan atau menafsirkan Daniel pasal 7 sebagai two power in the heaven, lalu bagaimana rabi-rabi Yahudi era Talmud melihat atau mengomentari Daniel pasal 7 tersebut, Pak? Iya, mereka mencoba memahaminya bukan dalam sense keilahian, hanya semata-mata figur yang istimewa, yang sesuatu yang bahkan ada yang memahaminya secara eskatologis, figur yang akan datang, yang berbeda dengan pemahaman kita, termasuk pemahaman two power in heaven. Jadi banyak hal-hal yang dicoba dikecilkan pengertiannya seperti itu. Disebut sebatas seorang figur istimewa dan sebagainya, tapi bukan figur yang ilahi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Iya, menarik nih Pak, kalau membahas tentang Rabi Yahudi Pak ya. Saya ingin bertanya Pak, ketika pendapat Bapak, apakah tafsiran Rabi Yahudi mengenai Kejadian 1 ayat 26 itu adalah sebagai dialog Allah terhadap dirinya sendiri, Pak? Ya, ada yang mengatakan tersebut, seperti Rabi Ami. Nah, itu oleh scholar dikategorikan sebagai the plural of deliberation. Jadi dia semacam berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, dia mirip dengan plural of majesty. Jadi semacam kejamakan agung. Jadi seperti kami mohon maaf, padahal cuma dia yang mau bermohon maaf, tapi dia menggunakan kata kami mohon maaf. Jadi ada beberapa Yahudi memahami seperti itu. Plural of deliberation itu hanya sekedar kejamakan dalam tindakan dia, tapi bukan pada pribadinya. Ada yang cuma memahami bahwa itu cuma kejamakan agung dalam pengertian hanya gaya bahasa saja, gaya bahasa
keagungan, seperti kami mohon maaf, padahal hanya dia yang bermaksud. Seharusnya normalnya saya mohon maaf, tapi kita gunakan bahasa yang halus, kami mohon maaf, menggunakan kata jamak, padahal pengertian kan tunggal. Jadi ada yang memahami seperti itu. Yang menariknya tadi dari data-data rabi besar lainnya, jika kita bandingkan semua rabi-rabi itu ternyata tidak banyak yang memahami konsep sidang ilahi. Makanya agak heran kalau ada orang yang mencoba mengangkat konsep sidang itu bahwa itu sebenarnya official konsep Judaisme. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan Tovia Singer sendiri itu tidak memahami seperti Rashi. Tovia Singer itu seorang apologet Judaisme terkenal saat ini. Dia berpendapat bahwa Allah berbicara dengan bumi, Allah berbicara dengan ciptaannya. Jadi berbeda pendapat dengan Rashi. Makanya kalau ada yang mencoba merujuk pada otoritas Judaisme, itu otoritas yang mana? Pengajaran official yang mana? Karena nggak ada yang bisa dikatakan official pengajaran berkaitan dengan penafsiran kata Kejadian 1:26. Tapi kalau kekristenan, kita bisa katakan official. Dalam pengertian pengajaran bapak-bapak gereja. Walaupun memang Bible Scholars dewasa ini terpecah. Termasuk banyak scholar Trinitarian yang beranggapan bahwa itu sidang ilahi, bukan Trinitas. Itu, Pak. Baik. Pak, di sini ada pertanyaan, Pak, dari Pak Opojer. Apakah perbedaan hakiki antara Sabellianisme atau modalisme dengan Trinitas, Pak? Wah, ini agak sedikit menyimpang, mungkin melenceng ya, tapi singkat aja bahwa perbedaan itu menyangkut tentang konsep kesan Allah dan kejamakan. Jadi pihak Sabellian atau modalisme beranggapan bahwa Allah itu satu pribadi. Lalu satu pribadi itu bermanifestasi. Jadi modalisme. Jadi bermanifestasi sebagai Bapa, sebagai kadang menjadi anak dan kadang menjadi Roh Kudus. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa sebelum Yesus datang, dia sebagai Bapa. Pada waktu dia ke bumi, dia menjadi Yesus. Lalu begitu naik ke surga, dia menjadi Roh Kudus. Datang kembali menjadi Roh Kudus. Nah, ini pemahaman seperti itu. Jadi sangat menekankan pada kesaan Allah yang mutlak. Jadi mirip seperti Unitarian. Tetapi di dalamnya kejamakan itu hanya sebatas kejamakan peran. Nah, mungkin kalau digambarkan secara sederhana ini seperti topeng. Jadi Allah menggunakan 3 topeng. Dan ilustrasi analogi yang paling tepat untuk Sabellian itu, dan itu kadang-kala dipakai oleh mereka yang mencoba beranalogi tentang Trinitas. Itu tentang seorang bapak yang kalau dia di rumah, dia sebagai kepala keluarga, di kantor dia sebagai kepala kantor, dan di gereja katakanlah dia sebagai ketua jemaat. Masing-masing dia punya peran. Tetapi dia cuma satu. Nah, itu analogi yang paling tepat menggambarkan Sabellianisme. Hanya satu, tapi dia berperan sebagai bapak dalam rumah tangga, sebagai guru atau kepala sekolah di sekolah, dan sebagai penatua atau pendeta di jemaat, di gereja. Itu ilustrasi yang paling pas menggambarkan Sabellian. Tapi masalahnya, pada waktu dia berada di rumah, maka di sekolah kosong. Nah, itu masalahnya. Jadi itu yang membuat konsep Sabellian ini agak sulit diterima. Karena apa? Karena terlalu menekankan pada kesaan dalam pribadi,
Sehingga analogi yang seperti tadi itu menjadi buntu, sebab pada saat dia di rumah, maka di gereja kosong, di sekolah pun kosong. Nah, bahkan kalau kita terapkan pada Yesus, yang dianggap itu satu pribadi, maka begitu dia berinkarnasi menjadi manusia, maka surga menjadi kosong. Itu yang membuat pemahaman sebenarnya sulit diterima. Bahkan pada waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Nah, kalau dia satu pribadi, sedangkan dia berdoa kepada Bapa, dia berinteraksi kepada Bapa. Jadi sepertinya Yesus berdoa pada dirinya sendiri, atau seperti Yesus bermain sandiwara. Nah, itulah yang akhirnya menyulitkan untuk bisa menerima, sehingga oleh bapak-bapak gereja, pemahaman seperti itu memang dianggap bidat. Karena terlalu menekankan pada kesaan, pada pribadi Allah, sehingga kenyataan adanya perbedaan bisa dibedakan antara pribadi dalam Trinitas itu diabaikan, padahal kenyataan Alkitab jelas seperti itu. Misalnya dalam pembaptisan, pada waktu Yesus dibaptis, terdengar suara dari sorga, dan Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Itu sangat eksplisit menunjukkan adanya 3 pribadi yang berbeda. Jadi Roh Allah diumatkan ini, lalu Bapa dianggap berada di sorga. Memang yang menjadi pergumulan memang anggapan bahwa itu dianggap sebagai triteisme. Tetapi ini jelas berbeda, karena triteisme itu hakikatnya berbeda, masing-masing berbeda. Tetapi kalau dalam Tritunggal, walaupun pribadi itu bisa dibedakan, tetapi mereka punya hakikat yang sama, punya kesamaan tujuan yang sama. Jadi semuanya terlibat. Misalnya dalam proses penciptaan, kita tadi sudah bahas dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 itu ada nafas Trinitas di dalamnya. Itu ketiga pribadi itu terlibat. Jadi di situ di firman itu berfirman merujuk pada anak, Allah yang berprakarsa, dan ada Roh Allah di situ. Jadi semuanya punya tujuan, tindakan yang sama, walaupun kita bisa bedakan perbedaan. Oke, saya kira ini singkat saja poin-poinnya. Ya, ini Pak, mungkin ada pertanyaan satu lagi Pak dari Pak Perfeksionis sekali ya. Gini Pak, jadi pemahaman Ibu Rita Wahyu itu, apakah tafsiran minoritas Yahudi, yaitu mengenai sidang ilahi itu Pak? Jika memang itu tafsiran minoritas Yahudi, apakah bisa dibilang pada saat itu adalah tafsiran bidat Yahudi? Gitu Pak. Kalau melihat secara umum, mungkin saja sidang ilahi, konsep sidang ilahi itu bisa dikatakan banyak diterima, terutama oleh pengikut-pengikut Yudaisme. Bisa jadi ya, saya belum meriset. Tetapi yang menjadi ukurannya itu rabi-rabinya, rabi-rabi utama. Kita lihat ukurannya di situ. Nah, kita bisa melihat ada Ibnu Ezra, ada Maimonides. Itu rabi-rabi besar selain rasi. Tapi mereka berbeda pendapat dengan rasi. Nah, jadi ukurannya dari rabi-rabi yang menjadi acuan mereka. Mungkin saja secara mayoritas kalau kita survei, mungkin saja pengikut Yudaisme banyak memilih konsep sidang ilahi. Tapi dari rujukan rabi-rabi tadi, bahkan Tovia Singer yang selalu jadi rujukan pihak Yudaisme masa kini, tidak menerima pendapat rasi, sehingga memang agak sedikit kurang tepat sih kalau dianggap itu sebagai officially Yudaisme. Baik,
Silakan Pak Koram, apa yang mau ditambahkan Pak? Mungkin kesimpulan atau gimana Pak Koram? Silakan. Oke, silakan Pak Jimmy Jeffrey closing statement untuk acara ini agar seluruh pendengar atau nanti yang akan nonton ulang memahami secara utuh dan lengkap posisi mana yang paling tepat untuk kita anut sebagai seorang yang percaya kepada Allah Trinitas. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Dalam memahami Kejadian 1 ayat 26-27, tentu pertama-tama kita tidak harus langsung mendekati dari perspektif perjanjian baru, karena memang mereka yang memiliki pendapat berbeda itu langsung a priori. Jadi kita masuk dulu pada teksnya, secara eksegese kita melihat, bahkan kalau kita pakai pendekatan dari metode Tavis Pardes dari Yudaisme, kita melakukan pembahasan peshat pada ayat-ayat itu, melihat konteks gramatikalnya, historisnya. Nah, setelah itu kita melihat intertekstual dengan ayat-ayat relevan. Maka dari pendekatan itu kita bisa melihat bahwa pemahaman seperti konsep sidang ilahi sepertinya tidak tepat, karena tidak didukung konteksnya termasuk intertekstual ayat. Nah, setelah itu kita bisa melihat bahwa ini ada kemungkinan merujuk pada pluralitas dalam diri Allah. Kita dulu harus bicara pluralitas. Seperti apa? Nah, kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Ternyata kita menemukan adanya nafas Trinitas di dalamnya, sehingga kita bisa kuncinya, kita bisa dekati akhir dengan pendekatan kanonikal secara menyeluruh, bahwa memang itu adalah merujuk pada Trinitas. Karena menyangkut penciptaan, dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, dikatakan Yesus adalah pencipta. Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, maka tepatlah bahwa ayat itu merujuk pada Trinitas yang berada dalam konteks melakukan penciptaan, yang di dalamnya juga melibatkan Roh Allah, Ruh HaKodes, dan Yesus sebagai firman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Saya balikan kepada yang punya channel Pak Koram, apa yang akan next. Luar biasa, super sekali ya. Terima kasih banyak Pak Jimmy Jeffrey yang sudah menyampaikan penjelasan-penjelasan yang justru meneguhkan iman kita sebagai orang percaya ya. Dan kita tidak perlu mendengar atau tidak perlu peduli dengan apa yang disampaikan oleh rabi-rabi era Talmud, karena kita tahu mereka bukan berasal dari kebenaran, karena kebenaran adalah firman Tuhan sendiri ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan seperti itu ya, itulah ya. Jadi terima kasih juga buat Pak Hin yang istilahnya sudah mau untuk hadir di channel saya, melayani bersama agar kita memperoleh pencerahan. Kiranya Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Hin tidak pernah kapok ya untuk menyampaikan kebenaran, juga nimbrung di channel saya. Juga terima kasih banyak buat para penonton dan pendengar yang tetap setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Sekian, terima kasih.